Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Raffianti dengan NIM 23129056, seksi 2023 11280773, Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Pengantar Kewirausahaan dan dosen pengampu Ibu Rita Sofyan, SPD, MPDI. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis peluang dan ide wirausaha, menentukan ide dan gagasan usaha, menganalisis jenis-jenis usaha, dan menganalisis pembuatan produk di wirausaha. Berikut adalah penjelasannya. Materi yang pertama yaitu peluang dan ide dalam wirausaha, di mana analisis peluang dalam wirausaha melibatkan identifikasi situasi atau keadaan pasar yang memungkinkan terjadinya bisnis yang sukses. Proses ini biasanya melibatkan langkah-langkah. Yang pertama adalah identifikasi tren pasar, di mana menganalisis tren pasar yang sedang berkembang dan mencari peluang yang mungkin timbul dari tren-tren ini. Yang kedua adalah pemahaman pasar sasaran, di mana kita harus memahami siapa target pasar kita, kebutuhan mereka, dan masalah yang mungkin dapat diselesaikan. Yang ketiga adalah analisis pesaing, di mana harus memahami siapa pesaing, produk atau layanan apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana dapat bersaing dengan produk-produk mereka. Yang keempat adalah evaluasi potensi profitabilitas, di mana menilai apakah peluang bisnis tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Materi yang kedua yaitu menentukan ide dan gagasan dalam usaha. Untuk menentukan ide dan gagasan dalam usaha, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi minat dan kompetensi. Pertimbangkan minat dan keahlian kita karena akan lebih mudah untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Yang kedua adalah riset pasar, di mana lakukanlah penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan dalam pasar. Yang ketiga adalah berpikir kreatif, di mana pikirkan solusi inovatif atau produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar atau memecahkan masalah yang akan ditemukan. Yang keempat adalah validasi ide. Ajak orang lain untuk memberikan masukan tentang ide Anda dan pastikan ide tersebut memang relevan dan memiliki potensi. Materi yang ketiga yaitu analisis jenis-jenis dalam bisnis usaha. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah jenis-jenis dalam bisnis usaha biasanya merujuk pada berbagai model bisnis atau kategori usaha. Yang pertama adalah bisnis jasa. Bisnis jasa berfokus pada penawaran layanan kepada pelanggan seperti jasa konsultasi, pembersihan, atau pendidikan. Yang kedua adalah bisnis produk. Bisnis yang memproduksi, mengemas, dan menjual produk fisik kepada pelanggan seperti pakaian, gadget, ataupun makanan. Yang ketiga adalah e-commerce, di mana bisnis yang menjual produk atau layanan melalui platform online. Yang keempat adalah franchise. Model ini adalah model bisnis di mana individu atau entitas dapat membeli hak atau menjalankan bisnis yang sudah mapan dengan merek yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah bisnis berbasis langganan, di mana bisnis yang menawarkan produk atau layanan dengan model berlangganan seperti streaming video atau kotak langganan makanan. Materi yang keempat adalah menganalisis pembuatan produk atau jasa. Analisis pembuatan produk atau jasa melibatkan pemahaman tentang proses produksi atau penyediaan layanan. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah desain produk. Membuat konsep atau desain produk atau layanan ditawarkan kepada pelanggan adalah hal utama yang perlu dilakukan.
Dan yang kedua adalah sumber daya dan biaya. Menilai sumber daya yang diperlukan termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan, serta menghitung biaya setiap produksi yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah kualitas dan kontrol kualitas. Memastikan produk atau layanan yang Anda jual memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan mengembangkan proses kontrol berkualitas. Yang keempat adalah rantai pasokan, di mana kita menentukan bagaimana akan mengelola rantai pasokan untuk memastikan pasokan bahan baku yang andal. Baik, itulah langkah-langkah yang penting dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis yang sukses. Penting untuk terus melakukan penelitian dan adaptasi sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Baik semua, demikian materi mengenai analisis peluang usaha yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.